Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini minggu kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan mata kuliah Islam dan budaya lokal. Pada kesempatan ini kita nanti akan mengkaji bersama dengan materi yang akan nanti dipaparkan oleh kelompok. Silakan para mahasiswa dipersiapkan untuk materi resume dan kira-kira nanti apa yang akan dipertanyakan pada pertemuan kali ini. Silakan kita simak bersama-sama paparan dari kelompok untuk materi pertemuan pada kesempatan ini. Jangan lupa teman-teman, silakan nanti dicek Vklasnya untuk upload materi dan diskusinya. Kemudian kita akan sharing bersama di WhatsApp group. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita bersama-sama simak materi paparan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Hidayatul Ummah, Firza Amelia Putri, dan Fauzi, yang akan menyampaikan materi dengan tema peranata sosial dan kesenian dalam metode dakwah berwawasan kemanusiaan. Yang pertama, seni sebagai media dakwah. Seni adalah salah satu media yang bisa dimanfaatkan sebagai media dakwah dalam pandangan Islam. Seni bukanlah termasuk syariat agama Islam, namun seni bukan juga sesuatu yang diharamkan secara mutlak oleh agama Islam. Dakwah atau berdakwah adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang mukmin. Karena dengan berdakwah atau melalui dakwah, setiap mukmin bisa mengenal dan memahami agama Islam. Jika kesadaran berdakwah tidak dimiliki oleh setiap mukmin, maka keberlangsungan agama Islam akan berhenti. Dengan kata lain, jika ajaran agama Islam tidak lagi didakwahkan dan tidak lagi dikenal oleh manusia, maka eksistensi dan keharmonisan kehidupan manusia akan berakhir. Seni sebagai dakwah adalah seni yang dijadikan sebagai alat atau metode dalam berdakwah, di mana seni itu sendiri tidak terlepas dari syariat Islam. Seni sebagai media dakwah memiliki banyak ragamnya, khususnya di negeri Indonesia. Salah satu seni asli Indonesia yang dimanfaatkan sebagai media dakwah adalah seni pertunjukan wayang kulit. Metode dakwah melalui seni pertunjukan wayang kulit digagas dan diamalkan oleh para wali songo. Selain melalui pertunjukan wayang kulit, seni musik juga dipakai oleh para wali songo untuk mendakwa Islam di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Dengan pemanfaatan seni sebagai media dakwah tersebut, terbukti agama Islam bisa diterima di tengah-tengah masyarakat Jawa dan berkembang pesat. Meskipun sebelum datangnya Islam di Jawa, masyarakat Jawa telah beragama, yaitu agama Hindu. Yang kedua, hubungan seni dan dakwah. Dalam pengertian yang luas, dakwah punya kaitan simbiosis dengan seni, di mana makna dan nilai-nilai Islam dapat dipadukan. Namun dalam hal ini perlu adanya konsep dakwah yang lebih strategis lagi, dengan pengelolaan secara profesional yang mampu mengakomodasi segala permasalahan sosial. Di sini seni dapat menjadi metode atau media dakwah, namun juga menjadi sasaran antara bagi dakwah Islamiyah itu sendiri. Sebagai media atau metode, seni mempunyai proyeksi yang mengarah pada pencapaian kesadaran kualitas keberagaman Islam yang pada gilirannya mampu membentuk sikap dan perilaku Islami yang tidak menimbulkan gejolak sosial, tetapi justru makin memantapkan perkembangan sosial. Sedangkan sebagai sasaran, dakwah diarahkan pada pengisian makna dan nilai-nilai Islami yang integratif ke dalam segala jenis seni dan budaya yang akan dikembangkan. C. Peran ulama dalam dakwah di Tanah Jawa. Penyebaran Islam merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam sejarah peradaban Indonesia. Pada 674 Masehi memberikan petunjuk bahwa memang pada masa-masa awal pertumbuhan Islam, saudagar-saudagar muslim dari Arab sudah memasuki wilayah Nusantara. Apabila berbicara tentang penyebaran Islam, kita tak lupa dengan peran Wali Songo di dalamnya. Karena Wali Songo merupakan sekumpulan tokoh penyebar Islam pada akhir abad ke-15 hingga abad
ke-16 yang merupakan tonggak terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Para penyebar Islam di tanah Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo dan jejak sejarahnya pun masih dapat dibuktikan dengan keberadaan makam-makamnya yang sangat dihormati dan dijadikan tujuan penziarah oleh masyarakat Muslim Indonesia, yaitu ziarah Wali Songo. Para ulama dalam pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu ada Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau yang bisa dikenal dengan sebutan Sunan Gresik merupakan tokoh yang pertama kali dipercaya sebagai penyebar ajaran Islam di tanah Jawa. Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Peran dakwah Maulana Malik Ibrahim dilakukan di Gresik hingga wafat pada tahun 1419 Masehi. Kondisi keberagaman masyarakat Gresik waktu itu sudah terbelah karena sudah ada yang menganut Islam tapi masih banyak yang menganut agama Hindu. Bahkan masih ada yang tidak menganut agama apapun sama sekali. Namun sifat ramah dan penuh dengan kedamaian dimiliki oleh Maulana Malik Ibrahim tidak hanya kepada umat Islam saja, tapi juga kepada penganut Hindu dan Buddha, membuat dirinya dikenal sebagai tokoh yang dikagumi dan dihormati. Kelembutan yang ada dalam dirinya itulah yang menarik hari penduduk setempat secara sukarela masuk agama Islam dan menjadi pengikutnya. Yang kedua yaitu ada Raden Rahmat. Kita biasa mengenalinya dengan nama Sunan Ampel, yang merupakan putra Maulana Malik Ibrahim. Ia merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Raden Rahmat putra dari Dewi Candrawulan di negeri Campai yang terkenal sebagai seorang yang mendidik dan mengatasi kemusorotan moral di kalangan masyarakat. Raden Rahmat kemudian membangun pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk terus mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat, sehingga Islam semakin berkembang di tempatnya itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Raden Magdum Ibrahim. Kita biasa mengenalinya dengan nama Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan salah satu dari Wali Songo yang berperan dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nama Sunan Bonang diberikan kepadanya karena salah satu media yang ia pergunakan untuk berdakwah adalah menggunakan alat musik tradisional yaitu gamelan. Dalam salah satu instrumen musiknya bernama bonang. Yang keempat yaitu Raden Qasim atau Sunan Derajat. Beliau melakukan dakwah pertama kali di wilayah Gresik. Sepanjang perjalanan dakwahnya, Sunan Derajat bertemu dengan masyarakat penganut Hindu, Buddha, dan berdakwah secara langsung. Sunan Derajat pernah membuat musola. Musola tersebut ia pergunakan untuk berbagai kepentingan dakwah. Semakin banyak orang yang memeluk agama Islam, maka kemudian musola tersebut berkembang menjadi pesantren yang ia jadikan sebagai lembaga pendidikan untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat. Yang kelima yaitu Syahid Ja'far Shadiq Asmad Khan atau yang biasa kita kenal sebagai Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu dari 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Beliau mendalami agama Islam melalui ayahnya sendiri sejak kecil hingga menginjak masa remaja. Sunan Kudus memperluas ajakannya kepada masyarakat yang masih menganut kepercayaan lokal yaitu animisme dan dinamisme. Ia pun menggunakan cara yang unik yaitu membangun pancuran wudhu di Masjid Menara Kudus yang dibangunnya dengan jumlah 8. Dan setiap atas pancuran diletakkan arca. Hal itu dilakukan agar umat Buddha yang sebelumnya tidak tertarik kepada agama Islam pun menjadi terdorong hatinya untuk mempelajari agama Islam. Selanjutnya yaitu Raden Paku Ainul Yakin atau biasa yang kita kenal dengan saat remaja Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Setelah itu bersama dengan Sunan Bonang ia pergi ke Samudra Pasai dan memperdalam ilmu agama Islam. Setelah merasa cukup ilmu, ia pun memutuskan untuk membuka pesantren di daerah perbukitan Hidomukti, selatan Gresik. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari pendidikan, budaya hingga pendekatan politik. Dalam bidang pendidikan ini tidak hanya didatangi murid atau santri dari berbagai daerah, namun tidak segan juga ia mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran secara langsung. Setelah situasi memungkinkan, masyarakat dikumpulkan pada acara-acara selamatan, upacara adat, dan lain sebagainya, sehingga lambat laun ajaran Islam disisipkan sehingga masyarakat menjadi lunak dan mengikuti ajaran Islam. Selanjutnya yaitu Raden Said. Beliau sering dikenal dengan nama Sunan Kalijogo, sebagaimana halnya pola dakwah yang dilakukan oleh para wali sebelumnya.
Sunan Kalijaga mengenalkan Islam kepada masyarakat Jawa dengan pelan-pelan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak kaget dalam perubahan kebudayaan Islam yang dibawa olehnya. Ia berusaha untuk tidak menyinggung atau langsung secara frontal menggantikan keyakinan yang mereka anut dengan ajaran Islam. Tidak jarang bahkan Sunan Kalijaga memodifikasi upacara-upacara adat, tata cara atau budaya yang selama ini berkembang dengan corak Hindu-Buddha dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Yang ke-8 yaitu Raden Umar Said. Kita sering mengenal beliau dengan sebutan Sunan Muria, yang merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Wilayah dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria adalah di pantai utara Jepara. Sunan Muria berdakwah di sekitar wilayah Tayu, Pati, Juwono, Kudus, dan lereng-lereng Gunung Muria. Selain di wilayah-wilayah pelosok, Sunan Muria juga mengajarkan Islam kepada para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Ia dikenal sebagai seorang wali yang memiliki tubuh yang kuat. Hal tersebut dikarenakan tempat tinggalnya yang berada di puncak gunung, sebagaimana dengan strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Jaga, Sunan Bonang, dan para wali lainnya. Sunan Muria terbiasa menggunakan keahliannya dalam bidang seni untuk berdakwah. Ia dikenal sebagai wali yang mahir dalam memainkan alat kesenian dan sekaligus ia pergunakan untuk media dakwahnya. Ia merupakan seorang wali yang gemar berdakwah di desa-desa terpencil, bahkan di pelosok desa yang jauh dari pusat kota. Ia sering menyendiri dan menjadikan tempat-tempat yang tenang untuk menyebarkan agama. Yang terakhir yaitu Syarif Hidayatullah. Kita sering mengenal beliau dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah seorang wali yang memberikan banyak kontribusi untuk penyebaran agama Islam. Dinamika perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati sekilas seperti tidak ada yang berbau kekerasan dan pemaksaan. Proses Islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Posisinya sebagai ulama menjadikan ia mendapat gelar Waliyullah. Metode dan strategi dakwah. Dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara, para wali memulai dengan beberapa langkah strategis. Yang pertama, bertahap. Tidak ada ajaran yang diperlakukan secara mendadak. Segala sesuatu melalui proses penyesuaian, bahkan sering bertentangan dengan Islam. Contohnya seperti tradisi minum tuak, kepercayaan animisme dan dinamisme, maka secara bertahap hal tersebut diluruskan oleh para wali dengan metode dakwah yang penuh kelembutan dan kedamaian. Yang kedua, tidak menyakiti. Para wali tidak menyebarkan ajaran Islam dengan mengusik tradisi asli masyarakat Nusantara, bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka, namun memperkuatnya dengan cara-cara yang islami. Yang ketiga, bid'ah dan ekspansi. Beberapa wali songo menempuh strategi mengirimkan utusan kepada beberapa daerah tertentu untuk melakukan ekspansi dan perluasan syiar Islam. Yang keempat, kesenian. Kesenian gamelan dengan gending-gending Jawa sairnya diubah sedemikian rupa dengan sair yang berisi syiar Islam. Nilai-nilai tauhid, kerelaan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan dengan menyembah sesuatu selain Allah. Yang kelima, silaturahim. Para wali songo melakukan kunjungan dan silaturahim kepada masyarakat, menyisipkan pesan damai, ajaran Islam yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, disampaikan dengan akhlak yang baik dan penuh dengan adab dan sopan santun, sehingga membuat masyarakat menjadi tertarik dan terpesona dengan keindahan ajaran Islam yang dibawa oleh para wali tersebut. Adapun beberapa metode dakwah yang digunakan oleh wali songo, yang pertama ada ceramah. Merupakan strategi dakwah yang dilakukan dengan jumlah jamaah yang cukup banyak sampai dengan saat ini. Metode ini masih sering digunakan oleh para mubalik, ustadz, atau penceramah dalam rangka syiar Islam kepada masyarakat luas. Yang kedua, tanya jawab atau diskusi. Metode ini tidak dilakukan dengan konteks dakwah, namun dalam penyampaian materi di dunia pendidikan pun masih menggunakan metode ini, karena dirasa masih efektif untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pemikiran orang lain. Yang ketiga, keteladanan. Seorang tokoh agama dan seorang mubalik harus mampu memberikan teladan.
karena masyarakat akan benar-benar secara sukarela mengikuti ajaran yang dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa mulia lahir dan batin dan layak dijadikan figur panutan oleh mereka. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan melalui pesantren-pesantren, pengajian, dan juga pengajaran yang dilakukan oleh para wali songo merupakan lembaga untuk meningkatkan ilmu seseorang. Yang yaitu peninggalan ulama. Yang pertama yaitu ada seni bangunan. Contohnya seperti masjid. Peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang berupa masjid adalah Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Agung Demak, Masjid Sang Cipta Rasa, Masjid Sultan Ternate, Masjid Agung Banten, Masjid Kota Gede, dan yang terakhir yaitu Masjid Agung Surakarta. Makam Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai, Makam Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh Darussalam, Makam Sunan Kalijogo, Makam Sunan Gunung Jati, Makam Sultan Abdullah, Makam Fatimah binti Maimun, dan keraton. Keraton merupakan pusat pemerintahan yang sekaligus menjadi tempat tinggal raja beserta keluarganya. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam, banyak didirikan keraton yang umumnya menghadap ke utara. Contohnya seperti Keraton Demak, Keraton Kesepuhan, dan Kanoman di Cirebon, Keraton Surakarta di Banten, dan Keraton Surakarta. Yang kedua, seni rupa. Contohnya kaligrafi. Kaligrafi merupakan seni melukis indah. Seni lukis di Indonesia sebenarnya sudah mengalami perkembangan sebelum Islam masuk ke Nusantara. Seni kaligrafi yang berkembang saat penyebaran Islam di Nusantara biasanya berupa tulisan indah dalam bahasa Arab yang diukir pada sebuah batu atau kayu. Seni tersebut banyak dituangkan pada hiasan masjid dan makam. Yang ketiga ada seni sastra. Contohnya suluk. Suluk adalah karya sastra berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal tasawuf. Kitab-kitab suluk merupakan karya sastra Islam tertua di Indonesia. Contoh suluk yaitu ada Sukarsa, Suluk Wijil, Suluk Malang, Sumirang. Yang kedua, syair. Syair adalah karya sastra berupa sajak-sajak yang dalam satu bait terdiri dari 4 baris, dan tiap barisnya berakhir dengan bunyi yang sama. Misalnya syair Sidang Fakir karya Hamzah Fansuri. Yang terakhir ada seni pertunjukan. Terdapat berbagai bentuk kesenian pertunjukan yang bercorak Islam di Indonesia. Beberapa contohnya adalah ada seni gamelan, wayang, permainan debus, sundati, atau tarian dari Aceh.